Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hawa Hanifah, saya dari pendidikan IPA. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang etika berpolitik. Apa sih etika berpolitik itu? Etika berpolitik adalah seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadikan pedoman dalam perilaku dan tindakan politik, baik oleh individu maupun kelompok, agar proses politik dapat berjalan secara jujur, adil, bertanggung jawab, dan berorientasikan pada kepentingan umum. Nah, definisi ini mencakup pedoman untuk membedakan tindakan baik dan buruk dalam aktivitas politik seperti menghindari korupsi, nepotisme, atau manipulasi kekuasaan demi kepentingan pribadi. Nah, di sini juga ada fungsi etika dalam berpolitik. Yang pertama, pedoman perilaku politik. Etika berfungsi sebagai panduan utama bagi politikus dalam bertindak, seperti menghindari korupsi dan memprioritaskan kepentingan publik atas pribadi. Yang kedua, mengendalikan kekuasaan. Etika juga membatasi penyalahgunaan kekuasaan dengan menekankan akuntabilitas dan transparansi, mencegah nepotisme atau otoritarisme. Yang ketiga, menilai tindakan politik. Etika menjadi tolak ukur benar salah suatu kebijakan. Misalnya mengevaluasi apakah tindakan politik selaras dengan nilai keadilan dan moral Pancasila. Yang selanjutnya, mewujudkan pemerintahan bersih. Etika juga mendorong pemerintahan bebas KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme, dan berwibawa melalui integritas pemimpin. Yang selanjutnya juga membangun kepercayaan rakyat. Etika juga memperkuat legitimasi politik dengan menumbuhkan rasa percaya masyarakat melalui konsistensi antara janji dan tindakan. Yang terakhir, menjaga stabilitas bangsa. Etika mempromosikan persatuan dengan menghargai kebinekaan, mencegah konflik, dan menjaga harmonis nasional seperti diamanatkan sila ketiga Pancasila. Selanjutnya, prinsip etika berpolitik. Yang pertama, kejujuran. Mengharuskan kejujuran dalam janji dan pengelolaan publik untuk bangun kepercayaan. Yang kedua, tanggung jawab. Di sini menekankan akuntabilitas atas keputusan demi amanah rakyat. Yang ketiga, keadilan. Memastikan perlakuan setara tanpa diskriminasi. Yang keempat, kepentingan umum. Di sini juga kita harus mengutamakan kesejahteraan kolektif dan bukan pribadi. Yang kelima, transparansi. Membuka informasi publik untuk cegah korupsi. Hukum dan HAM. Patuhi, di sini tuh kita harus patuh terhadap konstitusi serta lindungi hak asasi. Yang ketujuh, demokrasi dan musyawarah. Nah, kita di sini tuh kita harus memutuskan via diskusi inklusif. Yang terakhir, persatuan dan toleransi. Di sini kita harus menghormati kebinekaan demi NKRI yang harmonis. Nah, di sini juga ada contoh beretika dalam berpolitik. Yang pertama, bersikap jujur dalam kampanye. Nah, politikus wajib jujur menyampaikan visi, program, dan janji kampanye tanpa manipulasi atau kebohongan demi suara rakyat yang tercerahkan. Yang kedua, tidak menyalahgunakan kekuasaan. Nah, pengguna kekuasaan harus dibatasi norma etika, menghindari korupsi, nepotisme, atau
kepentingan pribadi agar kekuasaan melayani kepentingan umum. Yang terakhir, menghormati perbedaan pendapat. Menghargai perbedaan pandangan melalui musyawarah agar mencegah konflik, mempromosikan demokrasi inklusif, dan memperkuat persatuan bangsa. Nah, di sini juga ada contoh tidak etis dalam berpolitik. Yang pertama, menyebar hoaks dan fitnah. Menyebar berita palsu atau fitnah lawan politik menciptakan polarisasi, mengganggu informasi akurat, dan memicu konflik sosial melalui media sosial. Yang kedua, politik uang. Memberikan suap atau money politik untuk membeli suara, merendahkan kedaulatan rakyat, melanggar prinsip pemilu jujur, dan memicu korupsi sistematik. Yang ketiga, janji politik palsu. Janji kampanye yang tidak terrealisasi, menipu pemilih, merusak kredibilitas politikus, dan mengecewakan harapan politik terhadap kesejahteraan. Yang terakhir, menolak kritik anti-demokrasi. Menolak kritik dan bertindak otoriter, menghambat musyawarah, mematikan suara oposisi, serta melemahkan prinsip demokrasi Pancasila. Nah, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Etika berpolitik merupakan pedoman moral yang sangat penting dalam kehidupan politik dan pemerintah. Etika berpolitik bertujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara jujur, adil, bertanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan umum. Pancasila berperan sebagai landasan etika politik bangsa Indonesia yang menuntun perilaku politik agar sesuai dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.